Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Yohanes Kunchevich dilahirkan pada tahun 1580 di Ukraina. Ia dilahirkan dalam keluarga Kristen Ortodok, tetapi ia lebih tertarik kepada gereja Katolik. Ia menerima jubah dan mengucapkan kaul sebagai biarawan Santo Basilikus di Vilna pada tahun 1604 dengan mengambil nama Yosafat. Sesudah ditabiskan sebagai imam pada tahun 1609, ia berupaya memajukan persatuan gereja. Ia mendirikan dan memulihkan beberapa biara yang menjadi pusat usaha pendekatan gereja-gereja Yunani dan Latin. Pada tahun 1617, dalam usia 38 tahun, Yosafat ditahbiskan sebagai Uskup Agung Polotsk di Lituania. Uskup Yosafat giat berkhotbah dan sering mengunjungi para imamnya guna menyemangati mereka. Banyak orang memuji dia karena iri hati terhadap semua usahanya itu. Meskipun demikian, ia tidak takut. Ia bersedia mempertaruhkan nyawanya demi cita-citanya mempersatukan gereja. Pada bulan Oktober 1623, ia pergi ke kota Witebsk, benteng orang skismatik, dengan maksud menyampaikan khotbah yang jelas mengenai persatuan gereja Kristus. Sementara itu, musuh-musuhnya tetap mencari jalan untuk membunuhnya. Pada tanggal 12 November sesudah misa, beberapa penjahat masuk ke dalam kediamannya dan secara kejam menyerang dan membunuh pelayan-pelayannya. Uskup Saleh ini tampil ke depan dan dengan berani mengatakan, "Aku inilah yang kamu cari. Mengapa kamu membunuh pelayan-pelayanku yang tidak bersalah ini?" Yosafat kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke dalam sungai Dwina. Kemartirannya membuka mata banyak orang skismatik yang kemudian bertobat dan bersatu dengan gereja Roma yang benar. Saudara-saudari, Yosafat seorang uskup yang giat berusaha menciptakan persatuan gereja. Ia bahkan berani mempertaruhkan nyawa untuk itu. Pada tanggal 12 November 1623, setelah merayakan misa, beberapa orang yang anti persatuan dengan Paus di Roma masuk ke dalam kediamannya. Mereka menyerang dan membunuh Yosafat dan jenazahnya dibuang ke dalam sungai Dwina. 5 tahun kemudian jenazah Uskup Yosafat ditemukan dalam keadaan tidak rusak, meski pakaiannya telah hancur. Selama 9 hari, jenazah itu dipertontonkan kepada umat. Jenazahnya memancarkan bau harum bunga mawar dan lili. Kemartirannya membuka mata sebagian orang untuk kembali bertobat dan bersatu dengan Roma. Pada tahun 1637, jenazah Uskup Yosafat dipertontonkan. Juga pada tahun 1767, tetap dalam keadaan tidak rusak. Akhirnya, jenazahnya dibawa ke Basilika Santo Petrus di Roma dan disemayamkan di sana. Demikian kisah orang kudus hari ini.
Kisah Orang Kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Kisah Orang Kudus selanjutnya.